Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 236. Mustahil, bagaimana bisa totalnya mencapai 12,9 juta dolar? Kami sudah mengecek setiap order, dan jumlahnya hanya sekitar 1,3 juta dolar. Bahkan, setelah menambahkan beberapa botol, seharusnya tidak melewati 1,5 juta dolar. Bagaimana bisa semahal itu? Selena terperangah, tetapi keterkejutannya perlahan berubah menjadi kemarahan. Aku pikir kamu ingin menipu kami, mungkin kamu sendiri yang mencampur adukannya. Periksa lagi, dan lihat apakah ada yang tidak beres. Geram Selena dengan marah. Ya, benar, pasti ada yang tidak beres. Seharusnya, tidak lebih dari 10 juta dolar, karena kami tidak memesan sebanyak itu. Rosa juga terguncang. Berdasarkan gajinya saat ini, dia tidak akan mampu melunasinya, bahkan jika dia bekerja di sini selama sisa hidupnya. Kamu sudah memesannya, apakah kau lupa? Supervisor itu mengerutkan kening, dan menambahkan, kamu tidak berusaha untuk kabur, kan? Dia kemudian melihat sekeliling, dan menunjuk kedua botol anggur kosong di atas meja kaca, sebelum menambahkan, kalian sudah memesan 2 botol anggur yang bertanda tangan ini, dan kalian sudah menghabiskannya. Apakah kalian coba untuk tidak membayarnya? 3 pelayan mengikuti di belakang supervisor, merekalah yang menjaga botol anggur itu. Mereka sedang memegang beberapa botol gratis, yang telah mereka siapkan, untuk diberikan kepada siapapun yang membayar tagihan. Sambil tertawa, salah satu dari mereka berjalan dan berkata, kalian perlu menyadari, di mana tempat kalian sedang berada. Bar ini adalah milik keluarga bangsawan kelas 1, kalian akan menyesal tentang apa yang akan terjadi, jika kalian tidak membayar tagihannya. Botol tanda tangan. Alkohol macam apa itu? Selena mengerutkan kening, dia merasa ada yang tidak beres. Memang, dia bisa merasakan, anggur dari kedua botol itu terasa jauh berbeda, dibandingkan dengan anggur merah biasa, ketika dia meminumnya. Dia baru saja berbicara dengan Jack tentang ini. Mungkinkah itu botol tanda tangan? Botol tanda tangan kami, sudah ada di sini selama bertahun-tahun, dan tidak pernah terjual. Ada 2 botol, dan 1 botol harganya 6,66 juta dolar. Supervisor itu tersenyum, dan mulai memperkenalkan botol-botol itu. Kemudian dia berkata, kalian sudah memesannya, dan sudah menghabiskannya. Jadi, kalian harus membayarnya sekarang. Kami tidak memesannya. Selena, tidak bisa berkata-kata. Kapan kami memesannya? Bagaimana kami bisa memesan botol anggur yang begitu mahal? Melihat ekspresi khawatir Selena, Rachel, Britney, dan Matt, tidak bisa menahan senyum sinis di wajah mereka. Ada apa? Botol tanda tangan apa? Aku tidak memesannya. Dylan, yang sedang mabuk, juga sangat terkejut. Dia mengambil botol itu, dan melihatnya dengan seksama. Sial, harga botol ini semahal itu. Aku tidak sedang minum anggur, aku pada dasarnya minum uang. Panggil manajer ke sini, dan bawa beberapa orang lagi. Orang-orang ini, sudah menghabiskan 2 botol anggur tanda tangan. Aku pikir sedang bertemu dengan miliarder sejati, yang bersedia untuk berbelanja secara royal dengan uang mereka, tetapi sepertinya, mereka ingin bermain bodoh, dan mencoba untuk tidak membayarnya. Kata supervisor kepada salah satu pelayan. Pelayan cantik yang melayani Jack dan yang lainnya, berdiri di samping dengan ekspresi gelap. Bukankah Jack mengatakan itu akan baik-baik saja? Kenapa dia tidak mengatakan apa-apa sekarang? Melihat Jack berdiri diam, sambil mengeluarkan sebatang rokok untuk menyalakannya, Britney mencibir. Jack, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Kamu menyuruh kami memesan apapun yang kami inginkan. Rachel dan aku memesan botol-botol ini, ada apa? Apakah kamu tidak bisa membayarnya? Apa? Bukankah kalian berdua terlalu berlebihan? Bagaimana kalian bisa memesan botol mahal seperti itu? Bukankah kalian jelas-jelas mencoba menjebak kami? Selena sangat marah, dia sangat ingin menamparkan wajah kedua wanita itu. Bab 237. Sayang, kamu juga ikut memesannya. Dylan, tidak pernah menyangka, pasangannya akan melakukan hal buruk seperti ini. Terlepas dari pertengkaran mereka dengan kedua pasangan pagi ini, dia selalu memandang rendah orang yang menggunakan trik kotor. Rachel menggertakkan giginya dan menyalak, kamu tidak bisa menyalahkan kami, kan? Jack sudah menyebutkan, kita bisa memesan apapun yang kami inginkan, dan kami melihat 2 botol anggur ini. Apakah salah jika kami ingin mencicipinya? Rachel mendengus. Jika dia tidak mampu membayarnya sejak awal, jangan berpura-pura menjadi seseorang yang bukan dirinya, dan minta kami memesan apapun yang kami inginkan. Rachel,
Sifat Britney selalu kekanak-kanakan, dan kamu tahu bagaimana temperamennya. Jika dia sedang main-main, apakah kamu harus melakukan apa yang dia lakukan juga? Wajah Huff menjadi gelap. Pengeluaran mereka telah melebihi 10 juta dolar, dan jika Selena dan Jack terpaksa tetap tinggal, apa yang akan terjadi dengan mereka? Jika mereka tidak bisa membayar, mereka mungkin akan membayar dengan nyawa mereka. Bagaimanapun, tempat ini dimiliki oleh keluarga bangsawan kelas 1. Pemilik di belakang layar, tidak boleh disinggung sama sekali. Bahkan, pacar Huff tidak lagi berani berbicara. Dia tidak menyangka, yang lain akan memesan botol mahal seperti itu. Siapa yang membuat keributan di Lotus Bar and Lounge kami? Pada saat ini, seorang wanita gemuk berjalan dengan beberapa orang yang tampak marah, mengenakan kemeja hitam. Botol tanda tangan kami sudah lama ada di sini, dan belum pernah ada yang memesannya. Setelah kalian memesan dan menghabiskannya, apakah kalian coba untuk tidak membayarnya? Kami sudah berencana untuk memberi kalian diskon, dan memberi beberapa botol gratis. Apakah kalian mencoba untuk tidak membayar minuman kalian? Bayar minumannya, Jack. Kamu sendiri yang mengatakan, kita bisa memesan apa saja. Britney mencibir. Itu benar, bersikaplah sesuai dengan ukuran rekening bankmu, jangan berpura-pura menjadi orang kaya di depan kami. Matt menimpali, tatapannya penuh dengan penghinaan. Pria ini dan istrinya adalah tuan rumah kami, dan kami hanyalah tamunya, ini tidak ada hubungannya dengan kami. Jika kalian ingin menangkap atau membunuh siapapun, tangkap saja mereka berdua. Melihat begitu banyak pria di dalam ruangan itu, Rachel sangat ketakutan. Dia segera menjauhkan diri dari kerumunan. Jack, apa yang harus kita lakukan? Di mana kita bisa menemukan uang sebanyak itu? Kalau saja kita tahu, kita tidak akan datang ke sini malam ini. Beberapa dari orang-orang ini sudah tidak berteman lagi sejak lulus kuliah dulu. Aku pikir mereka sudah berubah, mereka telah menjadi iblis yang hidup. Selena diliputi penyesalan. Bar ini menuntut lebih dari 10 juta dolar pada saat ini, di mana dia akan menemukan uang sebanyak itu. Jika mereka kehabisan ide, mereka mungkin harus memanggil putri kedua keluarga Drake untuk melihat apakah dia bisa membantu mereka. Jack hanya terkekeh sebagai jawaban. Jangan khawatir, itu akan baik-baik saja. Ini bukan masalah besar bagi suamimu. Jack tersenyum acuh tak acuh. Dengan jentikan jarinya, puntung rokoknya terbang tepat masuk ke dalam botol anggur di sebelahnya. Itu mungkin hanya kebetulan, tetapi itu sangat akurat. Hahaha, betapa sombongnya dirimu, masih pura-pura bodoh saat ini. Jika kamu sangat kaya, maka tolong bayar tagihannya. Tatapan Matt dipenuhi dengan sarkasme, dia telah menunggu saat ini terlalu lama. Jika kamu tidak membayar tagihannya, kamu dan istrimu mungkin tidak akan selamat malam ini. Para pria berbaju hitam menggosok-gosokkan tinju mereka, dan tubuh mereka tampak berotot. Kehadiran mereka terasa begitu mengancam. Selena memikirkan sesuatu, dan matanya berbinar. Benar, Jack, aku hampir lupa, bukankah kamu berteman dengan Dewi Perang? Mengapa kamu tidak meneleponnya, dan meminjam uang kepadanya, untuk membayar tagihan ini? Setelah kamu mendapatkan gajimu, kami bisa membayarnya kembali. Selena berdoa, agar Jack tidak mengarang cerita, dan dia benar-benar mengenal Dewi Perang. Bab 238. Dewi Perang adalah temannya. Manajer menarik napas tajam, setelah mendengar perkataan Selena. Banyak orang ingin bertemu dengan Dewi Perang, bahkan jika ada seseorang yang mendapat kesempatan untuk mengatakan satu kalimat kepadanya, itu akan menjadi kehormatan terbesar dalam hidup mereka. Banyak dari wartawan media, yang ingin mewawancarai Dewi Perang, Lana Zex, tetapi semuanya ditolak oleh Dewi Perang yang dingin tersebut. Tidak ada yang menyangka, seorang prajurit biasa di depannya, adalah teman Dewi Perang. Tidak mungkin, dia mengenal Dewi Perang. Britney menarik napas dengan tajam juga. Jika Jack adalah teman Dewi Perang, dan Jack adalah seseorang yang berteman baik dengannya, dia mungkin dalam masalah besar. Bagaimanapun, Rachel dan dia telah membuat masalah dengan Jack hari ini, dan dia bisa dianggap sebagai dalang di baliknya. Jika Jack menggunakan hubungannya dengan Dewi Perang untuk menyalahkan mereka, dia dan seluruh keluarga Lee akan tamat. Tidak mungkin, apakah menurutmu Dewi Perang semudah itu untuk didekati? Matt mencibir dan berkata. Dewi Perang yang terhormat, setidaknya akan membutuhkan seorang marshal atau level tertentu, untuk bisa menghubunginya, kan? Dia hanya seorang prajurit biasa selama 5 tahun, jadi, jika dia hanya pernah melihat Dewi Perang dari jauh, saat sedang berada di garis depan, klaim untuk bisa mengenalnya, itu berarti, banyak orang lain bisa mengatakan hal yang sama. Bajingan, orang ini hanya berpura-pura.
Aku pikir dia sedang mengadakan pertunjukan dengan istrinya, dan berpura-pura berteman dengan Dewi Perang, agar kita bisa membatalkan tagihannya. Menghormatinya, berarti menghormati Dewi Perang, kan? Ya, mungkin itu masalahnya. Orang-orang yang berbaju hitam mulai tertawa. Karena sudah malam, Dewi Perang mungkin sudah tidur sekarang. Aku tidak akan menelepon dan menyusahkannya untuk datang, karena masalah 12 juta dolar. Jack berkata dengan acuh tak acuh tentang hal itu. Dia berbalik dan berkata kepada Selena, jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Hei, lihat betapa pandainya kamu berbohong. Hanya 12 juta dolar. Kamu tidak ingin menyusahkannya untuk datang. Ya Tuhan, kamu pikir kamu siapa? Bahkan, jika itu adalah orang terkaya di Eastfield, James Drake, yang sedang berdiri di sini, Dewi Perang tidak akan peduli untuk datang, kan? Sebaliknya, ada kemungkinan lebih besar bagi Tuan Drake, yang akan pergi untuk menemuinya. Britney menyilangkan tangan di depan dadanya, wajahnya dipenuhi dengan penghinaan. Menurutnya, Jack berbohong tentang segala sesuatu secara tidak realistis. Setelah mengatakan itu, dia mencibir. Dengar, mengingat Selena dan Matt adalah teman satu universitas, kalian berdua bisa berlutut di depanku, dan menamparkan diri kalian beberapa kali, sambil mengatakan kamu tidak akan pernah berpura-pura menjadi seseorang yang bukan dirimu lagi. Aku akan bersedia membayar tagihannya malam ini. Kamu ingin aku dan istriku berlutut di depanmu, dan menamparkan wajah diri kami sendiri. Jack sangat tercengang ketika mendengar perkataan Britney, ekspresinya menjadi gelap. Jack tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi itu tidak berarti dia pengecut. Dia bersedia mentolerir orang yang memandang rendah dirinya. Dia masih berpikir, mereka semua adalah mantan teman sekelas istrinya, dan Selena tidak ingin merusak hubungan pertemanan dengan mereka. Itulah sebabnya, Jack tidak ingin meladeni perselisihan dengan mereka. Namun, dia tidak pernah berharap, orang-orang ini meminta sesuatu yang begitu keterlaluan. Mereka tidak hanya diam-diam memesan sebotol anggur paling mahal, mereka sekarang meminta dia dan istrinya untuk berlutut dan menamparkan diri mereka sendiri. Sebagai seorang pria, dia tidak bisa mentolerir penghinaan semacam ini lagi, bagaimanapun caranya. Terlebih lagi, dia adalah satu-satunya prajurit tertinggi Daxia. Kamu tidak salah dengar, itulah maksudku. Berlututlah di depanku dan pacarku, tampar dirimu sendiri, dan katakan kamu akan berhenti berpura-pura, menjadi seseorang yang bukan dirimu mulai sekarang. Britney terus terlihat arogan, tanpa ampun terhadap Jack dan Selena. Jack melihat ke arah Selena di sebelahnya. Selena sedikit marah juga, tetapi tampak sedikit takut pada mereka. Bagaimanapun, mereka adalah orang-orang dari keluarga bangsawan kelas 3. Bab 239. Tamparan. Tamparan. Jack tidak tahan lagi setelah melihat wajah Selena. Dia berjalan mendekat dan menamparkan Britney 2 kali. Suara tamparan itu sangat keras, sehingga ruangan itu langsung menjadi sunyi. Apakah kamu sedang bermimpi? Aku dan istriku bersedia membelikanmu minuman, sehingga kamu harus merasa bersyukur. Sebaliknya, kamu meminta kami untuk berlutut di depanmu. Kamu masih terjebak dalam khayalan mimpimu, bukan? Ekspresi Jack sedingin es, tatapannya dipenuhi dengan aura yang menakutkan. Britney membeku seketika itu juga. Dia belum pernah dipukul seumur hidupnya, dia adalah satu-satunya putri keluarga Lee, sehingga orang tuanya memperlakukannya sebagai mutiara mereka, dan dia selalu diperlakukan sebagai permata keluarga. Dia tidak menyangka akan dipukuli oleh seorang pengawal hari ini. Matt, untuk apa kamu masih berdiri di sana? Britney merasa kesal melihat bagaimana Matt juga terlihat ketakutan. Bajingan kamu, pria macam apa kamu, yang berani memukul seorang wanita? Matt mengepalkan tinjunya dan menyerbu ke arah Jack. Bang! Gedebuk. Sayangnya, bocah manja, lemah, dan tidak berguna ini, tidak memiliki kemampuan tempur sama sekali. Matt langsung ditendang oleh Jack, sebelum mendarat di sofa. Arg! Matt menjerit kesakitan, sambil memegangi dadanya. Aku memberitahumu, kamu akan menyesali ini. Britney sangat kesal. Dia menunjuk Jack dan Selena sambil berkata, baiklah, aku hanya berpikir, jika kalian tidak mampu membayarnya, aku bisa membantu membayar tagihan. Sekarang, aku tidak akan membantu 1 sen pun, meskipun jika kalian berlutut di depanku. Aku tidak akan membayarnya, jadi, tunggu saja sampai kamu dipukuli oleh orang-orang dari Lotus Bar and Lounge. Setelah mengatakan itu, dia berjalan untuk membantu Matt berdiri. Pemilik Lotus Bar and Lounge adalah keluarga bangsawan kelas 1. Aku akan menunggu dan melihat bagaimana kalian berdua keluar dari sini malam ini.
Jack mencibir, bagiku, satu-satunya hal yang penting adalah, mereka yang pantas untuk dipukuli dan mereka yang tidak. Juga, mereka yang pantas untuk dibunuh, dan mereka yang tidak. Jika kita berada di medan perang, kalian berdua sudah mati sekarang. Jack berhenti setelah mengatakan itu dan menatap Britney. Ingat ini, keluargamu mungkin memanjakanmu di rumah, tapi aku tidak akan melakukan hal yang sama. Selena menghela nafas dan bertanya kepada Jack. Jack, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bisakah kamu membayar tagihannya? Jack tersenyum tak terduga, dan berkata kepada manajer, aku mendengar, pada jam 11 ini, ada kompetisi tinju di lantai 3 gedung ini, kan? Pelanggan kamar pribadi yang mewah, bisa menonton kompetisi, karena mereka memenuhi syarat untuk melakukannya. Benar, jadi apa? Apakah kamu ingin menontonnya? Manajer tertegun sejenak, sebelum menambahkan, jika kamu ingin menontonnya, tidak akan ada masalah. Kamu memenuhi syarat untuk melakukannya, tapi, apa hubungannya dengan membayar tagihan? Jack tersenyum dan menjawab, tentu saja, ada hubungannya dengan membayar tagihan. Bukankah aturan kalian mengatakan, jika seseorang mengikuti kompetisi dan menang, tagihannya akan dibatalkan? Itulah masalahnya, tetapi, apakah itu berarti, kamu mengatakan bahwa, kamu ingin mendaftar untuk berpartisipasi? Manajer memandang Jack, dan menggelengkan kepalanya. Anak muda, jika aku jadi kamu, aku lebih baik berlutut dan meminta maaf kepada wanita ini, bersujud 100 kali, daripada harus mengikuti kompetisi. Dengan tubuhmu yang kecil itu, lawanmu hanya perlu satu pukulan, untuk menghancurkan otakmu. Ada 10 profesional dari Eastfield yang tewas, dalam tantangan itu. Pihak lawan telah memenangkan 10 pertandingan berturut-turut. Pada saat ini, manajer wanita menekankannya lagi, 10 kemenangan berturut-turut. Bab 240. Anak muda, jika kamu mendaftar, kamu hanya meminta kematian. Membunuhmu, akan semudah membunuh semut. Itu benar, orang Amerika itu besar dan kuat. Tingginya hampir 2 meter, dan lengannya lebih tebal dari pahamu. Dengan tubuh kecilmu itu, kamu tidak akan bisa bertahan dalam 1 detik. Orang-orang yang berpakaian hitam, mulai mencibir setelah melihat tubuh Jack. 10 profesional terbunuh secara berurutan. Orang Amerika ini cukup kasar. Huff mengeluh, tapi, pesaing sebelumnya hanya melukai lawan, kan? Orang ini benar-benar membunuh lawannya. Amerika dan Daxia telah berperang selama bertahun-tahun. Meskipun akhirnya berakhir, masih ada kebencian dari kedua belah pihak. Meskipun kedua negara telah melakukan hubungan diplomatik, masih ada ketegangan. Rosa memaksakan senyum dan berkata, karena ini adalah kompetisi, dan ada formulir persetujuan yang terlibat, lawannya pasti akan tanpa ampun. Setelah berkata begitu, dia menatap Selena dan menambahkan, Selena, bicaralah dengan suamimu. Kalau tidak, jika dia mati, itu akan menjadi masalah. Mari kita cari solusi lain untuk uang itu. Selama dia tetap hidup, apapun bisa diselesaikan. Dia membunuh begitu banyak orang Daxia, aku harus membunuhnya. Terlebih lagi, jika aku memenangkan kompetisi, aku bisa membatalkan tagihan dan mendapatkan hadiah $3 juta darinya, bukan? Jack mengepalkan tinjunya, saat kemarahan melintas di matanya. Semangat juang yang ditunjukkannya, membuat orang-orang di sekitarnya merasa merinding. Tentu saja, jika kamu ingin mati, kami tidak akan menghentikanmu. Karena kamu tidak mau membayar tagihannya di sini, kamu bisa membayarnya dengan nyawamu. Manajer wanita itu mencibir, Jack pasti akan mati menurut pendapatnya. Apakah kamu yakin akan pergi? Lawannya sangat kuat. Meskipun kamu cukup kuat, jika kamu bukan tandingannya, maka... Selena sangat jelas dengan fakta bahwa Jack telah melihat terlalu banyak mayat rekan-rekannya di medan perang. Hampir tidak mungkin untuk menghentikannya saat ini. Apalagi, lawannya adalah seseorang dari pihak musuh yang membunuh banyak peserta kompetisi. Selena, jangan khawatir. Aku harus melakukan ini, dan aku akan menang. Jack tersenyum, dia tampak begitu santai, seolah-olah dia sedang membuat komentar biasa. Oke, hati-hati, pikirkan tentang aku dan putri kita. Selena menggigit bibirnya sebelum mengangguk. Jack merasakan kehangatan di hatinya. Dia memegang tangan Selena dan berkata, jangan khawatir, aku hanya akan membersihkan sampah. Aku harus membunuh orang itu, terlepas dari itu untuk kita atau untuk Daxia. Berhentilah mengulur waktu, orang-orang sudah mulai naik ke lantai 3. Jika kamu mencoba mati, cepatlah, oke? Aku memberitahumu ini, jika kamu mati, maka uang yang kamu pinjam, harus dibayar oleh istrimu, mengerti? Supervisor wanita itu menjadi sombong.
Dia bukan lagi orang yang lembut dan sopan, yang telah memberikan Jack tagihannya sebelum ini. Bagus, ini bagus. Britney mulai tertawa, dan tatapannya tampak gila. Siapa yang menyangka, kebohonganmu tentang berteman dengan Dewi Perang, akan terungkap dan kamu akan bertarung di atas ring. Hahaha, kamu masuk ring hanya untuk membayar tagihan. Apakah kamu berpikir, setelah menjadi seorang prajurit selama beberapa tahun, kamu bisa mengalahkan lawanmu? Aku memberitahumu sekarang, aku mendengar bahwa, seseorang dipukuli sampai mati 2 hari yang lalu. Bajingan. Mata Jack, dipenuhi dengan pembuluh darah yang tampak menakutkan, setelah mendengar itu. Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju pintu dan berkata, aku akan membunuh bajingan Amerika ini. Pergilah, mengapa kalian tidak mengikutinya? Bagaimana jika dia kabur? Ini adalah tagihan 12 juta dolar, jika dia kabur, bisakah kamu menggantinya? Britney berkata kepada semua orang di dalam ruangan. Kamu baru saja memukulku, kamu pria yang sangat kasar, dan aku tidak akan membungkuk ke levelmu. Aku akan melihat, bagaimana otakmu meledak dengan tendangan, atau, bagaimana penampilanmu ketika lehermu patah.